Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran kimia seperti biasa. Pembahasan kali ini yaitu tentang kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Adapun rumusnya adalah delta TB sama dengan KB dikali M, kemudian delta TF sama dengan KF dikali M. Untuk delta TB itu menunjukkan kenaikan titik didih. Untuk delta TF itu kebalikannya, yaitu menunjukkan penurunan titik beku. Nah, sementara untuk KB dan KF itu adalah ketetapan masing-masing titik. KB untuk tetapan titik didih molal, sementara KF itu untuk tetapan titik beku molal. Dan masing-masing M di masing-masing rumus ini itu menunjukkan kemolalan. Nah, untuk mencari kemolalan kan sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Langsung saja kita ke contoh soal berikut. Bisa dilihat di papan tulis contoh soalnya, yaitu tentukan titik didih serta titik beku larutan yang mengandung 18 gram glukosa jika MR-nya itu diketahui 180 gram per mol dalam 500 gram air dan diketahui KB airnya itu sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal dan KF-nya itu sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Langsung saja kita tulis diketahuinya. Diketahui. Masih ingat gak sih kalian pembelajaran sebelumnya atau materi sebelumnya? Jika dalam soal itu ada dua massa yang diketahui, maka pasti yang salah satu itu adalah massa terlarut dan salah satunya adalah massa pelarut. Nah, sambil-sambil diingat, Ibu akan menulis massa 18 gram dan massa yang 500 gram. Jika kalian sudah dapat memahami materi sebelumnya, mungkin kalian akan bisa membedakan mana yang massa terlarut, mana yang massa pelarut. Masih ingat teorinya? Ibu ulang kembali. Jika ada dua massa di dalam satu soal yang diketahui, maka massa yang paling kecil itu adalah massa terlarut, sementara massa yang paling besar itu adalah massa pelarut. Jadi bisa kita lihat di sini ada 18 gram dan ada 500 gram. Yang mana yang paling sedikit? Iya, benar. Yang paling sedikit itu adalah 18 gram. Berarti di sini adalah massa zat terlarut. Sementara untuk 500 gram itu adalah massa pelarut. Di soal, MR-nya diketahui 180 gram per mol. Itu untuk terlarut. Kenapa untuk terlarut? Karena massa pelarut itu selalu massa pelarut air. Dan air itu selalu 18 gram per mol. Jadi untuk massa pelarut itu selalu 18 gram per mol. Karena air itu kan H2O, atau jika dihitung maka akan ketahuan atau akan ada hasilnya yang menunjukkan bahwa air itu memang 18 gram per mol. Kemudian selanjutnya apa yang diketahui lagi di soal? Iya, betul sekali, KB dan KF-nya. KB-nya berapa di situ? KB-nya sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal. Sementara untuk KF itu adalah 1,86 derajat Celcius per molal. Sampai di sini bisa dimengerti? Jadi kalian harus bisa memahami materi sebelumnya agar kalian bisa memahami materi yang sekarang. Kemudian yang ditanyanya apa? Titik didih serta titik beku. Berarti yang ditanyakan adalah delta TB dan delta TF.
Langsung saja kita hitung dengan rumus delta T. B itu sama dengan KB dikali M. Dan delta TF itu sama dengan KF dikali M. Untuk KB kita sudah mengetahui ya, untuk KB itu 0,52 derajat Celcius per molal. Untuk KF itu sudah kita ketahui di soal 1,86 derajat Celcius per molal. Jadi yang perlu kita cari di sini adalah molalnya sini, masing-masing molalnya. Untuk mencari molal sama dengan N per T. Masih ingat? N di sini adalah mol. Untuk mencari mol, rumusnya adalah massa per mr. Masanya adalah 18 gram per. Mohon maaf kalau kelihatan ya. Mr-nya adalah 180 gram per mol. 18 dibagi 180 gram per mol itu sama dengan 0,1 mol. Berarti kita sudah mengetahui bahwa molalnya itu nilainya 0,1 mol. Kita masukkan ke rumus molal. Molnya sama dengan 0,1 mol. Massa pelarutnya berapa? Massa pelarutnya kan di soal itu 500 gram. Sementara untuk massa pelarut di sini satuannya harus dalam bentuk kilogram. Berarti kita ubah dari 500 gram menjadi 0,5 kilo. 0,1 mol dibagi 0,5 kilo itu hasilnya adalah 0,2 mol per kilo. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, kemudian kita lanjutkan ke rumusnya. Berarti kita sudah mengetahui masing-masing kemolalannya, yaitu 0,2 mol per kilo. Jadi di sini 0,2 mol, di sini 0,2 mol, tinggal kita kalikan dengan KF dan KB. Langsung saja kita kalikan. Untuk KB itu 0,52 derajat Celcius per M dikali 0,2 M sama dengan berapa? Kemudian delta TF-nya itu KF-nya sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal dikali 0,2 M. Karena di sini N ketemu M itu dicoret, maka di sini hasilnya adalah 0,104 derajat Celcius, dan untuk delta TF itu adalah 0,327 derajat Celcius. Nah, di sini kan masih dalam bentuk delta. Delta untuk kenaikan titik didih, delta untuk kenaikan titik beku, artinya gabungan. Untuk mencari titik didih berapa, untuk mencari titik beku berapa, kita harus menggunakan rumus. Sebenarnya secara logika kita bisa menghitungnya. Nah, jadi untuk titik didih itu sama dengan 100 dikurang 0,104 derajat Celcius sama dengan 101,04 derajat Celcius. Itu adalah nilai titik didihnya. Kemudian untuk titik beku bisa dilihat di layar juga, atau bisa dilihat di papan tulis ya. Sama dengan 0 derajat Celcius dikurang 0,327 derajat Celcius sama dengan minus 0,327 derajat Celcius. Kenapa titik didih itu 100 derajat Celcius sementara titik beku 0 derajat Celcius? Bisa kita bayangkan aja, bisa kita bayangkan secara logika, untuk titik didih yang paling tinggi itu adalah 100 derajat Celcius. Kalau untuk titik beku, itu pasti di bawahnya titik didih. Berarti yang paling rendah itu adalah 0 derajat Celcius. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.